ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, di waktu yang penuh berkah, sebagaimana yang Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita gunakan ya dengan kesibukan berbagai aktivitas, menyempatkan diri untuk saling bertawasau bil haq wa tawasau bil haq. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu, kita mencari ilmu dimulai dari setiap subuhnya, mudah-mudahan menambah keberkahan kepada kita semua, baik keberkahan usia kita, keberkahan ilmu kita. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafaqquh fiddin, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam salah satu hadisnya, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang di antara orang yang Allah pilih ya. Yuridillah bihi khairan, diberikan khair, kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, dengan memahamkan kita terhadap agama, memahamkan kita terhadap Al-Quran, memahamkan kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semakin hari hati kita semakin mendekat kepada Allah ya sebagai Rabb kita, dan semakin hari kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ikhtiar kita diantaranya dengan thalabul ilmi yang kita lakukan di berbagai majelis taklim ya, ataupun di kajian online seperti ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin ya, yang belum selesai, yaitu tentang bagaimana kita bersanding dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Baru ada beberapa diantaranya ada kiat-kiat ya dari Ustadz Yusuf supaya kita bisa bersanding dengan Rasulullah, menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Ini ada kiat-kiatnya. Nah, diantaranya akan kita pelajari lanjutannya hari ini. Nah, di sini sudah ada ya, bahwa sebetulnya ini sudah kita bahas 2 poin ya, bahwa ketika kita ingin menjadi pendamping Rasulullah nanti di surga, yang kiat yang pertama kemarin adalah mencintai Nabi ya, dengan tentunya dengan cinta sejati yang sudah dibahas kemarin. Kemudian memperhatikan ibadah sholat. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah berhias diri ya dengan akhlak mulia, kemudian banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengurusi anak yatim. Ini juga salah satu ikhtiar kita, bagaimana kita bisa menjadi orang terdekat bersanding dengan Rasulullah di surganya nanti. Kemudian mendidik anak-anak perempuan dengan pendidikan yang baik. Nah, baiklah, kemarin kita sudah mempelajari ya, bahwa begitu Rasulullah sangat merindukan ya kita sebagai umatnya. Disampaikan Rasulullah kepada para sahabat bahwa wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana, bahwa aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudara kita gitu ya. Nah, sehingga para sahabat nanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, antum ashabi, kalau kalian itu sahabatku, wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, adapun saudara-saudara kami adalah yang aku rindu bertemu dengan mereka, mereka belum ada. Nah, yaitu kita ya sebagai umat Nabi Muhammad yang begitu dirindukan oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah senantiasa mendoakan kita ya setiap sholat. Nah, ini doa yang senantiasa Rasulullah lantunkan kepada kita ya, Allahumma gfir. Nah, beliau mencontohkan kepada Siti Aisyah bahwa doa yang disampaikan kepada Siti Aisyah ini adalah doa yang senantiasa Rasulullah panjatkan untuk kita sebagai umatnya. Rasulullah mohon pengampunan ya, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama, ya Allah ampuni Aisyah apa yang dosa-dosa yang lalu,
min dzanbiha, ya, dosa-dosa yang wa ta'akhir, dan dosa-dosa yang akan datang, ma assarat, dosa-dosa yang tersembunyi, wa ma'a'lanat, dosa-dosa yang terang-terangan, sampai-sampai Siti Aisyah gembira, ya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa doa tersebut adalah wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah bahwa sesungguhnya doa tadi adalah doaku untuk umatku dalam setiap sholat. Begitu Rasulullah sangat mencintai kita, dan sehingga mudah-mudahan semakin hari hati kita semakin terpaut, ya, untuk mencintai Rasulullah, bahwa Rasulullah sampai tersungkur, ya. Nanti itu di hari kiamat beliau sujud terus menangis kepada Allah, ya, memohon supaya memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya, sampai Allah menyuruh untuk mengangkat kepalanya, ya, karena Rasulullah terus tersungkur sujud memohon, gitu, ya, sampai Allah menyampaikan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal, dan minta, tu'ta, pasti akan diberi, washfa', pasti akan diberikan syafaat, ya, tusyaffa' fa'aqulu ya Rabbi ummati. Nah, Rasulullah memohon umatku, ya Allah umatku, ya, berilah syafaat untuk umatku. Nah, jadi begitu Rasulullah mencintai kita, dan mudah-mudahan dalam hati kita pun tumbuh, ya, dengan subur mencintai Rasulullah SAW. Di antara kiat yang pertama kemarin yang sudah kita bahas adalah kita harus, ketika kita ingin bersanding dengan Rasulullah di syurganya nanti, bahwa kiat yang pertama adalah mencintai Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cinta yang sejati. Nah, di antaranya di sini bagaimana kita harus mencintai Rasulullah itu, yaitu dengan, tentu saja, ya, ketika di sini disampaikan dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Muhammad, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, bahwa kita harus mencontoh, ya, mentaati Nabi, ya, mencintai Rasulullah itu adalah mentaati Nabi, bahwa wa ma atakumur rasul fakhuzuh, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, fakhuzuh, maka kerjakan, wa ma nahakum anhu fangtahu, dan apa yang dilarang oleh Allah, ya, fangtahu, maka tinggalkan. Ini jadi jangan sampai mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi berat, misalkannya melakukan sesuatu yang Rasul perintahkan, misalnya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melakukan apapun yang Rasulullah perintahkan, dan berikhtiar untuk semaksimal mungkin untuk meninggalkan apapun yang Rasulullah larang, gitu, ya. Tentu saja, nah, kemarin ini sudah kita bahas, ya, tidak akan dibahas panjang lebar lagi. Kita akan lanjut saja pada pembahasan yang belum kita bahas. Nah, di antaranya yang selanjutnya adalah, ini juga sudah dibahas, ya, memperhatikan ibadah sholat. Nah, di sini disampaikan bahwa ketika kita menjaga, ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, memperbanyak semampu kita, ya, sebagaimana dalam kemarin Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika Robi'ah, ya, menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah, maka Rasulullah ingin membalas kebaikan dari sahabat Robi'ah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Robi'ah, wahai Robi'ah, mintalah, gitu, ya, silahkan kamu memohon apa, gitu. Kemudian Robi'ah menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu supaya aku bisa menjadi pendampingmu nanti di surga. Kemudian au ghairu dzalik. Kemudian Rasulullah mengulangi pertanyaannya, ada permintaan lain, gitu, ya. Qultu huwa dzaka. Kemudian Rabi'ah menjawab, hanya itu saja, ya Rasul, pokoknya aku ingin menjadi pendampingmu nanti di surganya Allah, gitu, ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Kalau begitu bantu aku, ya. Fa'inni, maka bantulah aku, kata Rasulullah, ala nafsik, untuk mewujudkan impianmu. Impian Robi'ah itu ingin menjadi pendamping Rasulullah di surga, bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak sholat. Orang yang memperbanyak sujud, orang yang memperbanyak sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, nah, itu artinya adalah dia untuk berikhtiar untuk menjadi pendamping Rasulullah nanti di surganya Allah. Nah, jadi
sahabat Robi'ah luar biasa ya, tidak memohon, misalnya tidak meminta hal-hal yang sifatnya duniawi, harta, tahta, wanita, tetapi ingin menjadi pendamping Rasulullah di surga. Nah, sehingga Rasulullah menyampaikan kalau ingin betul-betul menjadi pendampingku di surga, maka bikathrotis sujud, harus memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, baik sholat sunnah, apalagi sholat fardu gitu ya, harus betul-betul kita perhatikan. Nah kemudian, ini nggak usah dibahas ya, udah dibahas minggu kemarin. Kemudian, nah yang ketiga, kiat yang ketiga supaya kita menjadi pendamping Rasulullah di surganya nanti adalah berhias diri dengan akhlak mulia. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Nah, sesungguhnya inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni majlisan, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, ahasinakum akhlaqan, adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Nah, bahwa ketika kita ingin bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, maka kita harus memperbaiki akhlak. Bahwa Islam itu bukan hanya hablum minallah, bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah semata, tetapi bagaimana harus hablum minannas, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah, misalnya di sini ya, di antaranya yang paling amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi amalan yang paling banyak ya, banyak memasukkan orang-orang ke surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau takwa itu tentu saja hablum minallah, kalau akhlak yang mulia itu hablum minannas. Nah, bukan hanya rajin sholat, misalnya rajin saum, rajin baca Al-Quran, namun akhlak kepada tetangga, akhlak kepada keluarga, kepada masyarakat, nah itu juga harus diperhatikan. Nah, diantaranya ya, Rasulullah di hadis dari Abi Hurairah pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada seorang fulana ya, ada seorang perempuan, dia rajin sholat malam, rajin tahajudnya, rajin saum sunnah, rajin sodakoh, namun lisannya itu sering menyakiti tetangga. Nah, jadi hati-hati. Nah, ini ada seorang fulana ya, ada seorang perempuan, dia rajin sholat malam, rajin tahajudnya, rajin saum sunnah, rajin sedekah, namun lisannya sering menyakiti hati tetangga. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada baiknya orang perempuan itu, hiya finnar, dia di neraka. Nah, jadi harus hati-hati betul-betul bahwa hablum minallah, hablum minannas ya, akhlak kita kepada tetangga, kepada orang lain. Nah, ini adalah yang paling penting ya, ketika kita ingin menjadi pendamping Rasulullah, bersanding dengan Rasulullah di surga, maka harus memperbaiki akhlak. Nah, di sini bahwa yang pertama berakhlak baik itu diantaranya berbuat baik kepada orang lain ya, memberikan manfaat sebanyak mungkin, misalnya membantu dan menyenangkan orang lain. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan untuk bantu orang lain, maka lakukan. Rasulullah bersabda bahwa man istata'a ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Man istata'a ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukan gitu ya. Nah, misalnya membantu dengan kita punya jabatan, misalnya bantu dengan jabatan, membantu, kita punya kelebihan harta, bantu dengan harta, kita punya kelebihan ilmu, bantu dengan ilmu, apapun gitu ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, saking pentingnya membantu orang lain gitu ya, la an amsya ma'a akhin li fi hajatin khair min an a'takifa syahran fi masjidi hadza. Bahwa kata Rasulullah, aku berjalan membantu saudaraku menunaikan kebutuhannya, bahwa hal itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku, Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Nah, bahwa menunaikan kebutuhan orang lain, misalnya membantu saudara, misalnya
kata Rasulullah di sini, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjidku, Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, jadi di sini ada pertanyaan ya, mengapa membantu orang itu lebih utama pahalanya daripada i'tikaf, bahkan di sini i'tikafnya di Masjid Nabawi. Jadi karena kalau membantu orang lain itu manfaatnya kembali pada orang banyak, sedangkan kalau i'tikaf itu manfaatnya untuk diri sendiri. Nah, jadi intinya ibadah yang manfaatnya kembali kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Nah, mudah-mudahan kita dengan berbagai hal yang kita punya ya, kita mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah tidak menyakiti orang lain baik dengan lisan ataupun dengan tangan kita. Misalnya dengan lisan, misalnya dengan menjelek-jelekan, dengan tangan misalnya menyakiti ya, mengambil hartanya, memukul, membunuh. Nah, jadi lisan dan tangan ini adalah 2 anggota yang paling banyak berbuat zalim. Dalam hadis Rasulullah ya, bahwa al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah orang yang ketika muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Karena dengan lisan, nah itu banyak sekali melakukan kezaliman ya, sama dengan tangan juga. 2 hal anggota badan ini yang paling banyak melakukan kezaliman. Nah, jadi karena di sini disampaikan juga ya bahwa aksaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak Adam itu di lisannya gitu ya. Yang kedua adalah dosa tangan. Misalnya tadi ya, hati-hati tangan kita juga ya. Jangan sampai misalnya dengan tangan kita menulis tulisan atau status-status di medsos yang bisa menyakiti orang lain. Nah, ini juga harus hati-hati. Kemudian di antara akhlak yang selanjutnya, ini ada contoh-contoh ya akhlak yang baik itu adalah wajah yang berseri-seri gitu ya. Wajah kita sebagai muslimah, wajah yang ramah, tersenyum ketika bertemu dengan orang lain ya. Karena Rasulullah sudah menegaskan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika laqas shadaqah. Senyumanmu ya, tabassumuka, senyumanmu fi wajhi akhiha, kepada wajah ya saudaramu, laqas shadaqah, adalah sedekah. Nah, jadi kita harus, ini juga bagian dari ketika ramah ya, mengucapkan salam kepada orang lain. Nah, di sini kan berguguran dosa kita ya. Innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, idza laqiyal mu'min, ketika bertemu dengan mukmin lainnya, fasallamu alaih, kemudian mengucapkan salam, wa akhadha biyadihi fasofahahu, kemudian berjabat tangan, tanatsarat khotoyahuma kama yatanatsaru waraqul syajar. Maka ketika kita bertemu dengan sesama muslim ya, kemudian mengucapkan salam, kemudian berjabatan tangan ya, tentu saja yang muhrim ini ya, perempuan-perempuan, laki-laki, maka tanatsarat khotoyahuma kama yatanatsaru waraqus syajar, maka berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun-daun gugur dari pohonnya. Nah, ini subhanallah dalam Islam ya, dengan bertemu, berjabat tangan, mengucapkan salam, itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ini selanjutnya adalah banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, kalau kita ingin bersanding dengan Rasulullah SAW di surga nanti, harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya itu adalah dengan mempelajari hadis ya, hadis-hadis seperti yang kita lakukan di setiap subuh itu. Diantaranya kan kita tidak terlepas, pasti kalau tidak mempelajari Al-Quran hadis. Nah, mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi ya, diantaranya dengan mempelajari hadis di setiap subuhnya. Otomatis ketika kita menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah refleks ya dalam hati kita gitu ya. Misalnya ini juga kita membahas salah satu hadis dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aulan nas, orang yang paling dekat bi, kepadaku, yaumal qiyamah, di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, jadi semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka semakin dekat ya kita bersanding dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Allah memulai perintah salawat itu dengan dirinya sendiri.
Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, bersolawatlah alaih, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan sholawat itu sangat banyak ya. Keutamaan sholawat itu diantaranya bahwa barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka dia akan mendapatkan minimal 10 kali lipat. Sebagaimana dalam hadis bahwa man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran. Man shalla, barang siapa yang bersolawat, alayya, kepadaku, wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, jadi yang kedua ya, menjadi pendamping Nabi di surga. Dan ini menjadi kabar gembira bagi kita semua ketika mempelajari hadis-hadis Nabi. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi ya, ketika kita di setiap hari yang menyempatkan diri walaupun hanya beberapa menit gitu ya, mempelajari hadis-hadis Nabi. Nah, karena orang yang belajar hadis itu akan pasti sering mendengar kata Nabi, dan ketika kita mendengar kata Nabi, pasti dengan otomatis kita sallallahu alaihi wasallam, seling bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyampaikan bahwa hadis ini ya, hadis tadi, bahwa merupakan keutamaan yang mulia bagi ahli hadis, karena mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi dengan lisan dan tulisan. Nah, dengan lisan dan tulisan ya, para ahli hadis ini. Nah, berarti keberkahannya itu diantaranya karena sering kan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, kemudian dengan membaca selawat itu terhindar dari kebakhilan. Bahwa Rasulullah bersabda, al-bakhil, orang yang pelit, man dzukirtu, ketika disebut namaku ya, Nabi Muhammad disebutkan namaku, indahu, di sisinya, falam yusolli alayya, maka ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku, itu disebut orang yang paling bakhil, orang yang pelit. Nah, kemudian dengan bersolawat itu adalah pertanda bahwa dia mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ciri orang yang mencintai itu akan sering menyebut nama orang yang dicintai ya, sebagaimana ulama menyampaikan bahwa man ahabbaka aktsara min dzikrik, siapa yang mencintaimu maka dia akan sering menyebut namamu. Nah, begitu juga ya, ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka akan sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan bersolawat kepada Nabi itu artinya mendoakan gitu ya. Jadi bersolawat kepada Nabi itu maksudnya adalah mendoakan supaya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah ya, di hadapan para malaikatnya. Bersolawat itu adalah perintah Allah sehingga termasuk ibadah ya, sedangkan syarat diterima ibadah itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Sehingga dalam bersolawat juga kita harus meluruskan niat ya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan juga kita bersolawat dengan cara yang nggak dicontohin oleh Rasul gitu ya. Karena setiap ibadah itu kalau yang nggak sesuai dengan Rasulullah maka fahuwa redun, maka itu adalah tertolak. Nah, pernah ya ada seseorang yang kreatif mungkin ya, suatu saat ketika bersin ya, di samping sahabat Abdullah bin Umar, jadi ada seseorang yang bersin di samping Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab ya. Nah, orang itu tidak hanya menyebutkan alhamdulillah, tetapi dia alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Nah, kemudian kan biasanya ketika bersin itu maka wa idza atosa fahamidallah ya, kita ketika bersin itu harusnya mengucapkan alhamdulillah, tetapi sahabat ini ditambah-tambah gitu ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kemudian mendengar hal itu Abdullah bin Umar pun melarangnya gitu ya. Kemudian Ibnu Umar berkata bahwa aku juga bersolawat kepada Nabi, tapi bukan saat bersin seperti ini gitu ya. Yang diajarkan oleh Nabi saat bersin cukup alhamdulillah, nggak usah ditambah-tambah wassalatu wassalam ala rasulillah. Nah, itu juga harus bersolawat juga harus sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ya dalam bersolawat kepada Nabi
harus mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bersolawat yang mulia ini ya diterima sebagai amal ibadah. Karena ya banyak juga yang bersolawat yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah gitu ya. Dan jangan juga solawat yang gulu itu yang terlalu melebih-lebihkan gitu ya. Seandainya Rasulullah mendengarnya pun beliau tentu saja tidak suka ya, tetapi bagaimana contoh bersolawat itu harus sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita ingin menjadi pendamping Rasulullah di surga, mengurusi anak yatim. Ini kiat yang kelima ya. Jadi harus peduli, harus dalam setahun itu ya, misalnya kita itu menyantuni anak yatim itu misalnya berapa kali, misalnya kita targetkan misalnya dalam bulanannya misalnya. Nah, itu bahwa kepedulian kita memperhatikan nafkah dan pendidikan anak yatim itu ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, bahwa aku wakafilul yatim, dan orang yang menanggung anak yatim fil jannah, nanti di surga itu kahataini, ya seperti begini. Jadi Rasulullah itu mengisyaratkan jari telunjuk ya, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi wa asyara bisababah wal wusta, Rasulullah mengisyarahkan seseorang yang menyantuni anak yatim itu kafil ya, seorang yang menanggung anak yatim itu kedudukannya di surga, mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau gitu ya. Nah, wa faraja bainahuma syai'an, serta agak merenggangkan keduanya. Nah, jadi akan bersanding seperti ini orang yang menyantuni ya, menjadi penanggung anak yatim itu dengan Rasulullah akan akan menjadi pendamping Rasulullah. Nah, bahwa di sini Imam Ibnul Battal ya rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyampaikan bahwa yang bagi hendaknya liman sami'a hadzal hadis, bagi siapapun yang mendengar hadis ini, ayya'mala, untuk mengamalkannya, liyakuna rafiqan nabi, supaya dia menjadi pendamping nabi fil jannah, di surga, fa innahu la a'la manzilah fil jannah minhu, karena tidak ada kedudukan di surga yang lebih tinggi daripadanya. Karena kan surga itu nanti ada level-levelnya ya, ada surga itu fi arabatil jannah, di emperan surga, fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga, dan fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Nah, ini mudah-mudahan semuanya mendapat kesempatan ya untuk menjadi pendamping Rasulullah di surganya nanti. Nah, memang untuk peduli dengan anak yatim itu ya bisa membuat hati kita semakin lembut gitu ya. Makanya ada salah seorang sahabat yang mengeluh tentang kerasnya hati ya, beliau merasakan bahwa hatinya itu keras gitu ya. Kemudian Nabi memberikan tips ya, bahwa imsah ra'sal yatim, usap ya. Usaplah ra'sal yatim, kepala anak yatim, maksudnya sayangi ya anak yatim, wa at'imil miskin, dan berikan makan bagi orang miskin. Nah, ini bisa melembutkan hati kita yang terkadang hati kita ya dengan berbagai hubbud dunya, kita itu keras hati gitu ya. Itu bisa dilembutkan dengan mengusap kepala anak yatim dan memberikan makan kepada orang miskin. Karena dengan menyantuni anak yatim ya, insya Allah akan melembutkan hati kita. Tadi Rasulullah juga menguatkan dalam hadis ini bahwa as-sa'i alal armilah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang peduli ya, as-sa'i alal armilah, orang yang peduli membantu para janda, kemudian wal miskin, orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, di sini yang terakhir ya, ini tanggung dihatamkan. Yang keenam, bagaimana cara kita menjadi pendamping Rasulullah di surganya nanti adalah dengan mendidik anak-anak perempuan dengan pendidikan yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana lahu, barang siapa yang memiliki ya ukhtani, dua saudari. Nah, bukan hanya anak saja ya. Man kana lahu ukhtani, barang siapa yang memiliki ukhtani, dua saudari perempuan, au ibnatani, atau dua anak perempuan, fa ahsana ilaihima, kemudian merawatnya dengan baik, kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, maka aku dan dia di surga itu seperti nah, beliau mengisyaratkan lagi dengan jari tengah dan jari telunjuk, maka seperti ini berdekatan nanti di surga itu. Nah, hadis ini juga merupakan anjuran ya bagi kita untuk peduli dengan anak-anak,
terutama untuk anak perempuan. Kenapa Nabi lebih menegaskan dengan anak perempuan? Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah saat itu tidak suka ya dengan anak perempuan, sehingga mereka itu ketika lahir anak perempuan itu wa idza busyira ahaduhum, ketika diberikan kabar gembira lahir anak bil unsa dengan anak perempuan, dalla wajhuhu muswaddan, langsung wajahnya menghitam, wa huwa kadzim, dan sangat marah gitu ya. Nah, Rasulullah ingin menghapus hurufat keyakinan masyarakat jahiliyah. Nah, dengan sebaliknya kalau Islam itu justru sangat menjunjung tinggi perempuan, sangat menganjurkan ya untuk mempedulikan anak perempuan. Sehingga ketika Islam hadir menganjurkan untuk menyayangi anak perempuan ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa la takrahul banat, jangan kalian benci anak perempuan, fa innahunna, karena sesungguhnya anak perempuan itu al-mu'nisat, mereka itu menyenangkan, al-ghaliyat, mereka itu adalah berharga, al-mujahhazat, mereka itu adalah akan cepat nikahnya gitu ya. Ini diantaranya keutamaan anak perempuan. Kemudian yang kedua karena anak perempuan itu lemah gitu ya, harus diakui bahwa perempuan itu punya kelemahan ya, tidak sama dengan laki-laki, maka Allah memberikan keutamaan ya bagi kaum laki-laki ya daripada perempuan, salah satunya dari tadi sisi keberanian dan kekuatan. Nah, jadi diantara bukti bahwa Islam itu peduli dengan perempuan, nah, kita diperintahkan untuk peduli pada anak perempuan, dan perempuan dalam Islam itu begitu dimuliakan ya. Bahkan ada surat khusus tentang An-Nisa ya, surat tentang membahas perempuan. Nah, jadi tadi bahwa Islam itu sangat menghormati, menyayangi, menjaga ya. Bagaimana seorang suami harus menyayangi istrinya, lemah lembut kepada istrinya gitu ya. Menjadi seorang ibu, anak diperintahkan untuk berbakti ya kepada ibunya, bahkan keutamaannya lebih 3 kali lipat ya daripada kepada seorang ayah. Nah, jadi salah satu kiat supaya kita dekat dan bersanding dengan Rasulullah di surganya nanti, kita harus peduli dengan anak perempuan ya. Bagaimana mendidiknya, diberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka gitu ya, supaya mereka itu betul-betul ya menjadi perempuan yang mudah-mudahan perempuan yang luar biasa, yang ibadahnya bagus kepada Allah, kemudian akhlaknya mulia ya. Nah, itu saja ya, ada 6 kiat bagaimana kita bisa menjadi pendamping Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita bisa berikhtiar dengan salah satunya atau semuanya ya. Nah, mudah-mudahan tetap semangat untuk memperjuangkan bahwa surga itu tidak didapat dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi bismillah harus dengan bil juhdi, dengan kesungguhan, badlul wus'i gitu ya, harus dengan mencurahkan segenap pikiran kita ya, badan fisik kita semuanya untuk dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya, dan kita bersanding dengan Rasulullah SAW di surganya kelak. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Penti yang telah memaparkan kajian materi hari ini yang begitu mundal, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan banyak membaca sholawat dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup acara ini dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi